Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi kita di momen ngopi online. Ngopi online. Tapi kita momennya pada saat ini agak sedikit di luar, ini bersifat akademis. Jadi kita coba mempelajari latihan mediasi dan moderasi menggunakan Smart PLS. Sebagai contoh kasus, kita menggunakan pengaruh TFL terhadap OCB yang dimediasi oleh POS dan dimoderasi oleh OC pada pengurus BUMDes di Kabupaten Kerinci. Jadi penelitian ini saya coba pernah ambil di waktu pelatihan BUMDes. Ini peserta BUMDes dalam mengisi data-data kuesioner pada tahun 2019. Kita coba antarkan kuesioner kita, diberi kesempatan kepada mereka untuk menjawab. Baik Bapak Ibu, kita coba contoh kasusnya tadi adalah pengaruh TFL terhadap OCB yang dimediasi oleh POS dan dimoderasi oleh OC pada pengurus BUMDes di Kerinci. Kemudian TFL itu adalah transformational leadership, gaya kepemimpinan. Ada yang biasa disebut dengan variabel X1 atau variabel dependen, terdiri dari 4 dimensi dan 20 indikator. Kemudian OCB adalah Organization Citizenship Behavior atau variabel Y, atau disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat, terdiri dari 5 dimensi dan 24 indikator. POS ini dari kepanjangan dari Perceived Organization Support, yang merupakan variabel mediator atau variabel penghubung atau variabel intervening dengan 3 dimensi dan 9 indikator. OC atau Organizational Commitment disebut dengan variabel Z atau variabel mediator, atau ini menguatkan atau melemahkan dengan 3 dimensi atau 14 indikator. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini model kerangka kita. Jadi TFL mempengaruhi OCB yang dimediasi oleh OC dan dimoderasi oleh OC. Jadi di sini ada indikator ini adalah gabungan dari dimensi. Nah, ada 11 hipotesis yang akan kita teliti dari latihan ini. Secara langsung ada 6, TFL terhadap POS, TFL terhadap OC, TFL terhadap OCB, POS terhadap OC, POS terhadap OCB, OC dan terhadap OCB. Dan pengaruh tidak langsung yang dimediasi ada 4, TFL dimediasi oleh POS mempengaruhi OC, TFL dimediasi oleh POS mempengaruhi OCB, TFL dimediasi oleh OC mempengaruhi OCB, TFL dimediasi POS dan dimediasi oleh OC mempengaruhi OCB, dan yang satunya lagi pengaruh tidak langsung yang bersifat moderasi, yaitu perkalian antara TFL dan OC terhadap OCB. Nah, kita masuk langsung ke data coba latihan. Kita edit data Excel dan susun kerangka modelnya pada Smart PLS. Jadi begini Bapak Ibu, ini data responden yang saya ambil. Sudah ada sekitar 90 responden, di mana data-datanya sudah saya isi, saya tabulasi. Kemudian kita masukkan untuk membuat data itu, kita lihat di sini semuanya harus di-convert menjadi variabel-variabelnya. Kemudian respondennya kita lihat ada 95. Nah, kita sini harus save as. Dia dalam bentuk format TXT, tapi dalam pilihannya kita harus CSV com demelited. Nah, di sini di save. Saya sudah save. Kemudian baru kita masuk ke Smart PLS. Kita coba, sudah di open Smart PLS, kita buka new create, kita buat latihan mode 6. Nih saya sudah coba yang ke-6. Kemudian kita klik, double klik di sini untuk memanggil data Excel tadi. Kita ambil, D
ambil yang ini, data yang sudah di CF. Sorry, kita lihat dulu. Ya benar, dia akan memanggil data tersebut. Kita tunggu sebentar. Nah, keluar ini. Dia akan mengeluarkan, kalau datanya sudah pas, dia akan mencoba mengeluarkan data yang bisa ini ya. Bisa terjadi data ini tidak keluar, ini ada masalah lainnya, nanti kita bahas. Kemudian kita coba buat apa perintahnya ini, susun kerangka model penelitian di Smart PLS 3.0. Oke, sudah itu latihan 6. Nah, kita bawa kerangkanya di sini. Ini masih kosong. Cara memasukkannya nih, kita klik X1-nya sampai semua X1. Kita klik semuanya. Di sini ada 20 indikator. Kita tarik. Nah, muncul begini. Kita kecilkan. Kemudian kita X2-nya kita ambil. X2 tadi sebagai variabel mediator. Ini bisa kita atur, klik sini untuk mengatur ke sini. Sorry. Kemudian X3-nya kita ambil sebagai variabel moderator, sama kita atur ke bawah. Kita kecilkan. Dan kita ambil variabel Y-nya dengan seluruh indikator. Kita atur posisi indikator. Nah, sudah begini, kita klik connect, kita hubungkan. Nah, kalau sudah berwarna hijau ini berarti dia sudah berubah. Kita ganti namanya agar mudah membacanya. Di sini adalah TFL. Di sini ada POS sebagai variabel mediator. Di sini ada variabel OC. Dan di sini ada variabel dependent, yaitu OCB. Hubungan ini ke sini dan ke sini ini disebut dengan mediasi. Ada satu lagi yang kurang. Nah, ini merupakan jalur mediasi. Bagaimana kita membuat jalur moderasi? Kita klik kanan yang variabel dependennya. Kita lihat di sini ada ADD moderator effect. Kita pilih yang mau menjadikan moderator tadi adalah OC, dan sebagai dependennya ada TFL. Maka kita klik OK. Nah, dari sini akan muncul. Kita ganti nama TFL perkalian dengan OC. Nah, tadi ini kita sudah susun. Sudah itu kita langsung start calculate untuk melihat reliability dan validity overloadingnya. Di sini caranya. Kita klik calculate, kita klik PLS Smart. Nah, ini sudah semua, ini tidak usah, kita langsung aja start kalkulasi. Oke, setelah dia akan memunculkan, pertama kali yang harus kita lihat adalah nilai construct reliability. Nah, di sini masih merah. Di sini minimal kalau dalam aturannya itu di atas 5. Jadi kita, kenapa ini merah? Karena di sini setelah kita cek ini, kita lihat overloadingnya ternyata memang di TFL ini ada yang masih di bawah standar. Inilah agar timbangan ukuran ini valid, maka ukuran yang tidak valid ini kita hapus. Biasanya kita minimal boleh di bawah 7 atau di bawah 6. Kita coba yang untuk TFL ini kita tinggalkan X1 dengan X11 saja, yang sisanya kita hapus. Kita lihat di sini. Oke, X1 dengan X11 saja. Semuanya dihapus. Jadi tinggal 2 indikator yang valid.
X11 dan X11. Selanjutnya tetap kita lakukan namanya PLS algorithm lagi, atau kita start calculate untuk melihat variabel yang lain, karena kan yang satunya lagi masih, nah lihat ini, di sini masih ada yang merah, itu pos. OCB masih merah, OC juga masih di bawah 0,5. Kita lihat lagi satu-satu overloadingnya lagi untuk pos. Nah ternyata pos kita ambil aja X2 sama X6 ini aja, yang kita anggap bagi 3 lah di atas ini 2, 4, 5. Oke, kita coba ke dia yang kita ambil 2, 4, 6, sisanya kita hapus. Pos 2, 4, 6 kita tinggalkan. Lainnya kita hapus. Kita calculate lagi untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Nah, pos sudah di atas 5, sudah hijau, walaupun di sini merah nggak apa-apa, yang penting average-nya ini reliable artinya. Jadi tinggal OCB dengan OC. Kita coba lagi lihat OC. Auto loading klik, kita lihat OC, ternyata kita ambil aja 10, 14, 11 aja yang tinggi. Kita hapus lagi 10, 14 dan 11 yang kita tinggalkan. OC 10, 14 kita tinggalkan, dan 11 ada 11 bisa di undo. 10, 11, 14 kita tinggalkan. Kita atur. Nah, kita calculate lagi. Kita lihat lagi. Ya, tinggal OC saja yang merah, semuanya masih di atas 5. Oke, kita lihat OCB. Auto loadingnya OCB. Nah, OCB kita ambil 17, 23, 20. 17, 23, 20. Kita tinggalkan 17, 23, 20. Kita tinggalkan 17. Kita tinggalkan, dan 23. Nah, baru kita calculate lagi. Oke, semuanya di atas angka 5, artinya merah hijau, berarti ini dikategorikan bahwa konstruk atau variabel itu reliable, handal, dan valid atau sahih. Nah, kita lihat R square-nya. Oke, kita lihat ke sini lagi. Nah, ini jalur reliability-nya. Kemudian kita cek reliability-nya lagi, ternyata semuanya sudah merah, sudah hijau. Berarti jalur analisis itu tadi reliable dan valid. Kita lihat R square-nya. OC terhadap OCB itu dipengaruhi cuma 2%. Ini kategorinya lemah. OCB ini terhadap TFL terhadap OCB itu cuma 2%, TFL terhadap OCB tinggi 29%, dan TFL terhadap POS kecil 19%. Jadi ini adalah R square, ini adalah pengaruh, seberapa persen pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, oke, setelah itu kita sudah dapat validitas dan reliabilitasnya, kita langsung ke kita bootstrapping. Tujuan bootstrapping ini kita melihat path analysis atau file langsungnya. Kita langsung start calculate.
Nah, di sini dikatakan nampak bahwa OSI kepada OCB itu berpengaruh nyata. P value ini sama dengan uji T kalau pada regresi. Jadi OSI terhadap OCB pengaruh, POS terhadap OSI tidak berpengaruh, POS terhadap OCB tidak berpengaruh. Berpengaruh atau tidak berpengaruh ini dia di bawah 0,05% tingkat kesalahannya. Kalau ini kan 10%. Ini 81%. Jadi kalau ini berpengaruh, yang hijau berpengaruh, yang merah tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh cuma TFL terhadap POS berpengaruh, TFL terhadap OCB berpengaruh, dan sisanya tidak berpengaruh. Kita lihat lagi di sininya. Nah, di sini specific indirect effect ini artinya adalah pengaruh tidak langsungnya. Semuanya tidak berpengaruh. Jadi di sini tidak memediasi. Di sini kita bisa lihat total indirect effect. Sebelumnya ada tadi dilihat bahwa mediator tidak berpengaruh. Jadi artinya komitmen tidak mempengaruhi pada OCB. Ini buktinya dia di atas 0,05. Coba kita lihat specific indirect effect. Nah, kan sama tuh, tidak ada nilai yang di bawah 0,05. Jadi semuanya tidak memediasi. Oke, kita coba lagi ke PowerPoint slide. Nah, dari hasil 11 hipotesis tadi ternyata pengaruh langsung cuman ada 2 berpengaruh, ada 3 sebenarnya di sini berpengaruh, dan pengaruh langsung mediasi tidak ada berpengaruh semuanya maupun tidak memoderasi. Nah, kita lihat mediasi ini ada 2 tipe. Mediasi full itu artinya independen, tidak mampu mempengaruhi secara signifikan variabel elemen tanpa melalui variabel mediator. Part mediasi artinya variabel independen mampu mempengaruhi secara langsung dependen melalui melibatkan mediator. Jadi kalau kita lihat semuanya ini tidak berpengaruh, artinya kita ini adalah part mediasi. Tipe yang ada di sini adalah part mediasi. Kemudian kita coba lihat mediator. Tipe tipe moderator yang kita teliti dalam penelitian BUMDes ini? Ternyata dia adalah pure mediat moderator. Bagaimana cara penguruhnya? Ketika faktor Z TFL terhadap POS, moderator di sini, ini kan Z nih tidak berpengaruh, tetapi Y-nya berpengaruh. Artinya Y-nya berpengaruh itu OC terhadap OCB. Nah, di sini moderator tidak berpengaruh, dependennya berpengaruh. Di sini dia. Kalau semua ini tidak berpengaruh, jadi pada penelitian ini termasuk model mediator. Oke, Bapak Ibu, itu tadi cara mudah membaca mediasi dan moderasi. Jadi kalau kita balikan lagi ke judul di awal, pengaruh TFL terhadap OCB yang dimediasi oleh POS dan dimoderasi oleh C pada pengurus BUMDes itu tidak memediasi dan tidak memoderasi. Kenapa tidak memediasi? Kenapa tidak memoderasi? Kita coba literatur dan kita coba fakta di lapangan untuk menjawab itu. Artinya dalam penelitian ini ada temuan secara tidak langsung mediasi POS tidak memberikan pengaruh dan secara moderasi tidak memberikan pengaruh. Jadi Bapak Ibu, itu pelajaran tentang model mediasi dan moderasi. Mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.